berangkat menuju ke game yang ketiga. Jadi buat seluruh teman-teman yang ada di luar sana, pendukung dari Post Legend dan juga Aura Fire, langsung aja banjirin kolom komen kita dengan dukungan kalian dan juga kita hilangkan komen-komen negatif yang sedang mencari Betul. perhatian tersebut dengan spam dengan komen apa, Prof? Cepet, cepet, Dengan cepet. komen ye 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 gigi. ye 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 ye. Bener Ya, bener, tapi kalau kita langsung begitu ya. menuju ke Land of Sun. Aura Fire versus EVOS Legends di game yang kedua Best of 3 series. Tentunya dengan one anak mak dari Pontini. Back to the game. Kali ini malah di sisi lain lihat Kabuki bersama dengan Godiva mengganggu pergerakan dari seorang anti-match. Meanwhile di sana Little Wonder-nya bakal difokuskan, tapi ternyata ini adalah reverse psychology. Ketika kau fokus menuju ke arah Little Wonder, lihat orange buff hilang kawan. Ada orange buff yang udah langsung digas habis aja oleh Versik. Tapi Versiknya seperti mendapat gangguan juga dari Esmeralda. Hanya saja seperti orange buff udah berhasil diambil, berarti akan kekurangan dari jungling di early game ini untuk high-nya nih, Ji. Alright. Bahkan kita lihat di sisi line one seorang diri bakal coba ditemani Versik masih level 3 dari seorang Godiva bakal coba dipasang begitu saja dengan level 2-nya dan what? Kali ini masih coba untuk masih selamat bahkan first spot tidak oleh seorang anti-match in the top lane. Lihat Vesager bakal menjadi bulan-bulanan warga dan RKT smart misilnya dengan tamparan dari seorang anak kecil. Kali ini berhasil menumbangkan 1 poin dan fun fact-nya yang ditunggangi oleh seorang Jawet, yang menungganginya adalah seorang Alis namanya Pak Pulo. Iya, anak kecil bernama Elis juga, sama-sama anak kecil yang sedang bertarung, tapi yang satu lagi bawa robot-robotan ya. Tapi Keira dan juga Godiva mencoba untuk bisa menghilangkan pergerakan dari Rek. Reknya harus pun mengeluarkan flicker untuk saat ini, tapi dia masih bisa selamat. Clovernya dengan Cyclone Swift dia mundur lagi ke belakang dengan adanya satu dash yang dia miliki nih, Ji. Yes. Dan kali ini para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka mengungguli walaupun belum sampai 1000. Tapi lihat Godiva di depan sana. Belum level 4. Kalau Godiva udah level 4 ini bahkan versi yang harus berhati-hati Pak Pul. Petrify-nya sangat-sangat bisa memberikan permainan luar biasa. Menuju ke arah bawah sana. Clover telah berada di garis depan. Tapi ternyata Vesager kali ini udah mencoba untuk ngejaga mid lane-nya. Clearing minion di arah tengah. Mendisiplinkan untuk team fight di arah Turtle Pak Pul. Oke, udah ada setup yang langsung dilakukan. Ada RKT udah mulai mencolek. Versiknya memberikan damage ke arah Godiva. Godiva pun harus mundur sedikit. Akankah dia ingin maju ke bagian depan? Oceanoditnya udah siap langsung dilemparkan ataupun dia maju. Tapi ditabrak dengan ada Unstoppable Force-nya. Masih bisa selamat. Masih ada Cyclone Eye dan dia pun masih berputar-putar aja di area tersebut. Nih, sedikit lagi turtle-nya dan berhasil diamankan oleh Versik. Yes, betul, bukan sembarang betul kali ini. Mengungguli dengan 1000 gol, tapi ternyata Antimatch masih coba untuk bertahan satu hit terakhir. Dan bahkan ternyata Deadly Magic tidak bisa disentuh. Flame Shot, one last hit. Versik is coming, menjadi pilihan menuju ke arah rumput. Satu hit terakhir dan bahkan langsung yang bertemu dengan seorang Kabuki. Nggak mau tinggal diam, informasi telah diberikan. Hai berada di arah Little Wonder untuk mendapatkan satu bom momentum. Tapi lihat round 5-nya, seperti yang sudah kita duga. Udah bukan sembarangan Godiva, dengarkan ditanya sebuah wombo combo yang menumbangkan seorang Wan anak dari Pontini Pak Pulung. Iya, itu Rockwave macam apa untuk sekarang juga Unstoppable Force-nya langsung aja menabrakkan, tapi Godiva masih dengan santainya melenggang dengan begitu bebasnya. 2 orang loh ngejar dia, kayak nggak ada beban sama sekali di dalam hidup Kadita nih Profesor dari 3 menit yang sudah berjalan. Ya dan bahkan dengan 3 menit yang berjalan seperti ini dengan tadi poinnya 2-3 perbedaan yang memang tidak terlalu signifikan tapi membuat EVOS tuh sebenarnya agak sedikit nahan di sini Pak Polo. Iya, REKT pun udah gak kuat lagi dan poin killnya masuk ke tubuh dari Hai. Menjadi sebuah keuntungan untuk Hai, ada purple buff yang siap dia makan juga lagi nih, Ji. Alright. Bahkan kali ini para pemain dari tim EVOS Legend dan juga Aura Fire mereka akan berebut ke arah turtle yang selanjutnya. Tapi di arah bottom lane lihat Kabuki udah mulai sedikit struggle istri melawan seorang anti-match. Perbandingan perbedaan satu level yang sekarang udah sama. Versi mencoba coba diganggu. Tornos telah dikeluarkan tapi ternyata kali ini Phantom Execution masih ditahan dan bahkan Retribution-nya dipaksa begitu saja. Orange buff dimakan dan bahkan semua jungle diamanin oleh para pemain dari tim EVOS Legend. Kehilangan 1 poin dan bersama telah dikeluarkan. Vesager menjadi pilihan dan Unstoppable Force memberhentikan pergerakan dari seorang Ali. Dan bahkan Wan anak dari Ponti ini harus tertumbangkan di arah top lane sana menjadi tukar 1-1 untuk mid lane-nya Pak Pulung.
Yap, masing-masing kehilangan wilayah sejauh ini. Ada Esmeralda yang langsung cutting minion aja. Tapi dari Balmond akankah dia melakukan hal yang sama? Karena ada satu wave minion di bagian tengah yang udah langsung dia hilangkan. Terlihat Godiva masuk ke dalam rumputan. Mau pergi ke arah mana? RKTL yang akan masuk ke dalam rumputan tersebut untuk melihat di mana aja posisi dari Kadita. Udah ada lagi turtle-nya. Siap Persika maju ke bagian depan. Siapa yang akan mendapatkan turtle-nya? Tapi ternyata untuk turtle kali ini masih bisa dipertahankan dan didapatkan juga oleh Hai-nya. Tidak jadi dicolong, Ji. Tidak jadi dicolong, masih coba dipertahankan begitu saja. Hai berada di garis depan, PTW Center keluarkan. Mereka harus tumbang begitu saja, tapi lihat Keira versus everybody. Clover menjadi pilihan. Versi fokus ke arah Little Wonder, dan tapi di sisi lain Vesaga ditukar RKT masih cuan for EVOS Legends, dan bahkan Ultimate kali ini sedikit kewalahan melawan silat dari seorang Kabuki di arah bottom lane. Pak Pulung dan juga Profesor KB. Ya, 5 menit awal ternyata lebih cenderung untuk bermain agresif dari kedua belah tim. Tapi aku tahu sih apa yang mau dimaksudkan oleh EVOS Legends. Mereka pengen si Versiknya bener-bener dapetin keuntungan. Lihat kayak dia dapetin 3 assist, dia udah punya Demon Hunter Sword, dia OTW ke arah War X. Artinya di sini Versik bener-bener mendapatkan apa yang dia mau. Dia unggul bahkan tadi sempat 1 level dan bahkan mendapatkan 1 orange buff lagi. Dia bakal level 10 sementara Hai-nya masih di level 8. Dan ini yang emang bener-bener EVOS Legends cari, Ranger Mas. Oke, betul sekali. T5 bakal coba dikeluarkan. Phantom masih kesini, tapi di arah bottom lane lagi-lagi ada satu korban dari tim EVOS Legends. Bahkan kali ini Clover yang bakal harus menanggung semuanya. 1 damage telah diberikan, seperempat darah telah keluar, 1 bar lumayan. Tapi ternyata di sana Toro sudah tidak ada. Persik menuju ke arah belakang, mencoba menyelamatkan sang abang RKT. Tapi ternyata sepertinya power tidak akan cukup. Tapi bakal coba dipasang begitu saja. Kabuki menjadi pilihan pertama. Hai dan juga seorang Vesaga pun masih nahan banget. Asal Bubble Force keluarkan, puncher ke arah belakang, menghindari pergerakan dari para pemain dari tim EVOS Legends. 2 tenaga telah dikeluarkan, PT masih kesini ada Torus, tapi kali ini Seven Soplet dihindari begitu saja. Permainan yang luar biasa, pasang yang dilakukan, tampaknya dibalikan keadaannya. Versik terlalu birahi, sang bayi kecil kali ini harus tumbang di arah sana, dan bahkan kehilangan 3 player karena sebuah nafsu belaka, Pak Pulung. Wow, padahal masih bisa selamat tadi sebelumnya, tapi mencoba untuk memaksakan diri maju ke bagian depan. Memang ada space yang tercipta di sisi yang berbeda, tapi dengan kehilangan 3 player seperti ini berarti mereka mendapatkan kerugian yang sangat-sangat banyak. Sehingga Turtle pun untuk hal ini masih terlihat bebas banget. Udah menyisakan sedikit lagi SP-nya, akankah Clover masuk dan juga untuk mencoba mengeluarkan satu lethal counternya. Vesaga maju ingin mengeluarkan satu Toy Magic, tapi ternyata tidak. Hanya mencoba untuk menggertak aja, Ji. Yes, gertak aja. Tapi kali ini lihat para pemain dari tim EVOS dan juga Aura Fire mengungguli dari segi goldnya, bahkan berbeda 3.000 menuju ke arah 3.000 perbandingan gold kali ini dari tim Aura Fire. Mereka mendominasi, tapi turretnya hanya kehilangan 1 di menit yang ke-7. Objektif game yang mempertahankan semua dimiliki, menuju ke arah sampai sangat langsung hilang begitu saja tanpa ada basa-basi hingga overtime dan juga wombo combo combro. Shot call yang dilakukan oleh seorang RKT sangat-sangat tepat, dan bahkan Ultimate mencoba untuk bertahan, flicker ke arah belakang, dan tidak bisa bertahan lagi. One by one situation, Seven Soplet dikeluarkan, menuju pasang ke arah belakang, dihindari dan disisir. Versik tertumbangkan. 2 versus 1 ternyata menjadi salah satu hal yang tidak baik. 6 poin kill tertinggal, jauh EVOS Legends, dan bahkan goldnya menuju 3.000 yang seperti sudah saya lantangkan tadi, Pak Bulu. Yap, lagi dan lagi belum 2 menit waktu belum tak berlalu ya. Masih ada 2 dead yang didapatkan langsung oleh Versik. Hanya saya yang berbeda, One yang masih bisa selamat lewat Rock Wave yang udah dikeluarkan oleh Godiva. Di tengah hampir aja Vesaga menjadi korban, tapi Godiva terlalu memaksakan diri, malah dirinya yang menjadi korban. Begitu juga dengan keadaan yang dimiliki oleh One, di mana One yang pun harus langsung dihilangkan begitu aja. 1 wave yang dihilangkan di bagian tengah, sementara Keira dibiarkan begitu saja. Tidak bisa terlalu memaksakan karena untuk Versiknya sendiri tidak memiliki bahan bakarnya, itu purple buff, Oji. Yes, bukan sembarang main, tapi ternyata kali ini dari Vesaga sepertinya udah punya glowing one. Rotasinya bakal lebih cepat lagi, tapi RKT yang akan membatasi pergerakan itu untuk menuju ke arah bottom lane. Lihat, kalau seorang Clover bakal coba one by one situation dengan seorang Keira, dan sepertinya Clover agak kalah bading, dan bakal dibalas dengan stiker Viva RRQ-nya. Kadita di depan sana bakal harus mundur terlebih dahulu. Recall tas-tas telah dikeluarkan, informasi telah diberikan dengan tandanya 5 detik lagi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn, Pak Bulu.
Yap, dan udah ada POT juga tadi sepertinya langsung diamankan ya. Berarti untuk tengah kali ini Reknya siap dengan ejector akankah melempar tapi ternyata tidak. Oke, dijauhkan aja, bukan didekatkan ke arah Wan. Hanya saja Keira masih maju memberikan sebuah efek dari coketannya. Stardust Dance-nya nggak kelar-kelar dari tadi. Semua yang ada di depannya tetap langsung akan dicoketin. Bancernya, Tonrosnya hampir aja mengenai ke arah Kakura Oji. Tapi lihat dia tahu ada potensi akan ada teamfight di arah mid lane dan bakal memasakkan begitu saja 5 orang di depan sana. Satu buff flicker dikeluarin dan ternyata sama ball dikeluarkan. Tidak bisa bertahan kembali lagi. Ultimate di arah bottom lane. Udah coba untuk maju. King of Thunder dikeluarkan. Dan ternyata oh my god Rope Wave-nya miss. Karena masih dapat di siapapun. Sedangkan The Wave Dragon menunjukkan seorang Persik Demon soft lane. Untuk kabur ke arah belakang. Monster kill didapatkan. Lord High kali ini yang bahkan mendominasi permainan. Dari seorang High. Masih ada seperempat darah. Ditungguin Persiknya di arah top lane. Lihat Pak Pulung, EVOS Legends, mereka kehilangan powernya dan bahkan 3 player mengejar seorang Persik kali ini di arah atas dan satu hit terakhir Persik di Retribution is real. Godlike didapatkan dan this is it. Kerugian sangat-sangat banyak untuk EVOS Legends Pak Pulung. Yap, digempur habis-habisan. Chow-nya di atas sana. Kabuki dilempar lagi dengan ejector. Tapi malah masih bisa selamat dengan tadi Jet Kundo. Lalu dia flicker, ditendang lagi Wave Dragon. Kau tidak mau dekat denganku, sana pergi. Aku tidak mau dekat denganmu. Dan Lordnya pun akan menjadi free banget harusnya untuk arah Fire. Sebelum beberapa pemain EVOS Legends mencoba untuk masuk dan juga mendekat. Tapi ternyata Daily Magic-nya, Poker Trick-nya tadi udah ada beberapa damage yang udah masuk. Langsung dikirimkan ke arah Anti-Match. Anti-Match yang mundur guna untuk menyelamatkan diri. REKT diserang habis-habisan oleh Keira. Tapi mereka semua EVOS Legend harus mundur terlebih dahulu, Oji. Yes, benar banget. Lihat aura kali ini berbeda dengan aura yang dulu. Aura yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu dikatain, sekarang ku disayang. Dan lihat di arah top lane sana, seperti bakal ada team fight dari Persik yang gak punya purple buff. Dan itemnya silakan Profesor KB yang terhormat. Selang 3 menit setelah aku tadi bilang bahwa dengan 2 orange buff Persik benar-benar unggul 1 level, ternyata malah dibalikin. Hai sekarang yang unggul 1 level dari Persik dan bahkan case terburuknya adalah dia tidak mendapatkan purple buff dan dia udah punya endless battle serta Demon Hunter Sword, tapi itu gak cukup karena perbandingannya adalah Blade of Despair yang harus dibayarkan oleh High yang udah OTW juga karena Windtalker. Dia akan punya tambahan dari attack speed dan movement speed di makin lebih pasti lagi untuk mendobrak lini pertahanan dari EVOS Legends, apalagi ini masih di bawah menit yang ke-17 Ranger Mas. Yes, bakal ada tim fight di arah top lane sana, tapi tidak Pesaka bakal coba dikejar. Lethal Concept berhasil dihindari dan bakal keluar berkali sekarang Thomas Flicker menuju ke arah belakang. Rovem dapetin 2, hilang 2 player dan bahkan Wananama dari Ponti tidak bisa bertahan begitu saja. 2 hilang. EVOS Legend kali ini ketar-ketir melihat base-nya bakal coba diserang begitu saja. Ini bencana. Aura bagus menuju ke arah base-nya, tapi ternyata lanjut didapatkan dan this is Aura take the game tuh, Profesor. Yes, dan itu yang memang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh draft yang sangat amat matang dengan membawa Kadita